Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pengantar bisnis ini, yaitu sistem produksi. Di buku Bovie and Thiel ini masuk di chapter 9. Jadi mulai materi ini mulai pada chapter ini dan selanjutnya kita sudah mulai fokus pada fungsi-fungsi utama dari sebuah bisnis. Kita mulai dari produksi ya yang akan kita bahas pada materi kali ini. Lalu selanjutnya SDM, ada beberapa chapter, marketing, dan yang terakhir adalah finance gitu. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini ada 6 seperti biasa. Yang pertama, diharapkan saudara bisa menjelaskan bagaimana perspektif sistem, ya, apa itu sistem, lalu bagaimana kita berpikir dengan pendekatan sistem itu, lalu mengidentifikasi 7 prinsip dari sistem thinking, ya, berpikir menggunakan pendekatan sistem tadi, ya, yang harapannya itu bisa meningkatkan skill manajerial saudara. Yang kedua, harapannya setelah mempelajari materi ini, saudara bisa menjelaskan mengenai value chain, rantai nilai, dan value web, ya. Lalu kemudian yang ketiga, diharapkan saudara juga bisa menjelaskan supply chain management dan menjelaskan juga apa kontribusi dari supply chain management. Yang keempat, saudara diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa keputusan-keputusan perencanaan yang utama di dalam manajemen operasi dan produksi. Nah, yang kelima, saudara juga diharapkan bisa menjelaskan tantangan-tantangan yang unik dari bisnis jasa, ya. Nah, yang keenam, yang terakhir, diharapkan saudara bisa menjelaskan mengenai apa itu kualitas, lalu menjelaskan beberapa tantangan yang ada di dalam kualitas, terutama terkait kompleksitasnya, ya. Lalu kemudian diharapkan juga saudara bisa menjelaskan atau mengidentifikasi 4 tools utama, ya, dan juga strategi dalam memastikan kualitas sebuah produk. Kita langsung yang pertama, ya, ini sebagai basic bagi saudara ketika ingin mempelajari bagaimana sebuah sistem produksi itu. Yang pertama, saudara harus bisa memahami apa itu sistem, ya, lalu bagaimana berpikir secara sistematik, berpikir dengan pendekatan sistem. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ketika saudara menjadi seorang manajer, salah satu keterampilan yang paling penting yang harus saudara miliki itu adalah kemampuan untuk melihat bisnis, untuk melihat bagaimana organisasi, bagaimana perusahaan itu beroperasi itu secara atau dengan pendekatan sistem tadi, ya, gitu. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat elemen, ya, di dalam sebuah proses, ya. Jadi seperangkat elemen dan proses dalam mengubah input menjadi output yang saling berkaitan
dan saling terkoordinasi satu sama lain. Ya. Jadi di dalam sistem itu ada subsistem, ya, ada elemen-elemen tadi, ada proses-proses tadi yang sering disebut sebagai subsistem. Nah, subsistem ini dijalankan dalam rangka mengubah input menjadi output, dan subsistem itu saling terkait dan terkoordinasi satu sama lain, gitu. Contohnya di dalam sebuah perusahaan umumnya ada beberapa sistem-sistem kecil ya, subsistem tadi, elemen-elemen tadi, proses-proses tadi ya. Mulai dari marketing, SDM, finance, kan gitu. Operation, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini masing-masing ini adalah subsistem. Nah, subsistem ini saling terkait satu sama lain ya. Marketing terkait dengan finance, terkait dengan SDM, terkait dengan operation kan gitu. Semuanya saling terkait dan terkoordinasi. Nah, tujuannya untuk apa? Subsistem tadi saling terkait dan terkoordinasi untuk mengkonvert atau mengubah input menjadi output gitu. Ya. Misalkan restoran begitu ya. Ya, subsistem tadi mulai dari, kalau di restoran misal mulai dari keuangan ya, terus kemudian chef dan timnya di dapur, lalu kemudian waitress ya, manager gitu kan. Nah, ini subsistem ini mengubah inputnya apa? Inputnya bahan baku makanan diubah menjadi menu-menu yang ada di dalam restoran itu. Gitu. Ya, itu adalah sebuah sistem. Nah, penting ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya ulang lagi, penting bagi seorang manajer untuk punya kemampuan melihat sesuatu, melihat hal-hal yang ada di sekitarnya itu sebagai sebuah sistem. Ya, inilah yang dinamakan dengan system thinking. Ya, berpikir dengan pendekatan sistem. Nah, berpikir dengan sistem itu mungkin bisa dijelaskan lewat gambar ini. Ya. Jadi yang pertama, kalau saudara lihat ini, kalau lihat yang ini ya, ini hanya sebuah lingkaran gitu ya. Jadi contohnya misal gini, ketika saudara masuk di dalam sebuah restoran, ketika saudara berinteraksi pertama itu kan akan berinteraksi dengan pramusaji atau waitress. Ya. Nah, pramusaji itu hanyalah sebuah lingkaran ini. Ya. Dia hanya satu subsistem kecil di dalam sistem yang lebih luas, yaitu restoran itu. Nah, kalau saudara hanya lihat sekilas, saudara akan ketemu dengan lingkaran-lingkaran yang subsistem yang kecil-kecil ini. Nah, kalau saudara lebih lama di restoran itu ya, misal di situ terus kemudian magang gitu kan, di situ berinteraksi selama sebulan katakanlah ya, saudara mungkin akan lebih tahu ya proses atau elemen-elemen yang ada di dalam restoran itu. Saudara akan bisa melihat menggunakan pandangan line ya, line view. Jadi bahwa misalnya, oh ternyata sebelum sampai ke waitress, sebelum sampai ke customer, makanan-makanan atau menu-menu yang dihidangkan itu diproses dari misalnya step 1, misalnya ada bagian
pembelian, ada bagian purchasing, dia beli bahan-bahan baku. Terus kemudian dia diolah oleh chef, ya. Terus kemudian em, customer memesan, ya, lewat pramusaji, chefnya mengolah gitu ya, diberikan kepada pramusaji, lalu pramusaji ke customer. Nah, itu sudah mulai bisa berpikir secara line view, ya, berpikir apa namanya, bahwa subsistem-subsistem itu adalah sebuah proses yang berjalan searah. Gitu. Itu kalau saudara sedikit lebih lama berada di dalam organisasi itu bisa dapat line view. Nah, kalau saudara lebih lama lagi di situ, ya, di situ bekerja misalnya, ya, atau saudara jadi manajer di situ, saudara akan punya gambaran yang lebih luas. Saudara akan bisa berpikir secara sirkular, secara berkelanjutan, ya, bahwa proses yang ada tadi itu sebenarnya belum selesai gitu ya. Proses yang ada di nomor 2 ini itu belum selesai. Jadi setelah um, jadi apa namanya, misal di sini tadi makanan sampai di customer. Apakah di situ selesai? Kan tidak. Sebenarnya justru malah dari customer inilah pemilik restoran itu kemudian mengidentifikasi sebenarnya customer itu butuh menu-menu yang seperti apa. Ya, lari ke sini. Nah, disitulah kemudian diadakan riset, misalnya market research, apa sebenarnya kebutuhan konsumen. Terus kemudian baru di sini mendesain menu, ya, mendesain menu baru, ya, menu-menu baru ini yang mungkin juga dibantu oleh chef gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi dasar apa saja bahan-bahan yang harus dibeli, kan gitu. Nah, inilah contoh ya bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis ya. Kita bisa menggunakan sistem thinking, berpikir menggunakan pendekatan sistem. Ya, gitu. Nah, dalam ilmu manajemen ya, yang berkembang selama ini itu adalah upaya untuk membuat bagaimana sistem yang tadi sudah kita bahas ya. Contoh di restoran tadi misal, bagaimana sistem di restoran itu tadi bisa dipahami atau bisa diperbarui atau bisa membuat sistem yang baru secara lebih efektif dan efisien. Jadi manajemen itu ya tujuannya yaitu membuat bagaimana sistem tadi yang ada di restoran tadi misal bisa lebih efektif dan efisien. Gitu. Jadi lebih apa namanya efektif dan efisien tadi ya. Nah, umumnya ya kalau di perusahaan-perusahaan apa namanya yang sudah mapan begitu, proses untuk mencari tahu bagaimana sistem yang lebih efektif dan efisien itu caranya adalah dengan menggunakan simulasi-simulasi atau eksperimen-eksperimen menggunakan sistem komputer begitu ya. Jadi kalau tadi restoran mungkin sedikit beda, tapi kalau di perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, ya itu untuk bisa mencari tahu misalnya sebelumnya di dalam waktu sebulan perusahaan sepatu ini hanya bisa memproduksi 2.000 pasang sepatu, misal katakanlah. Nah, ketika perusahaan itu ingin tahu caranya bagaimana bisa menghasilkan 3.000 sepatu, ya, tapi dengan apa namanya seefisien mungkin, itu dia akan menggunakan tadi ya simulasi-simulasi komputer. Oh, misal kalau ditambah
tenaga kerjanya kayak gimana hasilnya, bisa nggak? Atau misal waktu kerjanya ditambah, bisa nggak? Nah, jadi itu pakai simulasi komputer tadi. Nah, tapi sebenarnya untuk bisa melihat segala sesuatu itu dengan pendekatan sistem dan untuk memastikan bahwa sistem tadi bisa lebih efektif dan efisien, itu ada prinsip-prinsip yang relatif sederhana dan itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan tadi simulasi komputer tadi. Meskipun itu dalam tahap tertentu tentu juga penting. Ya, prinsip-prinsipnya ada di slide ini ya. Yang pertama, help everyone see the big picture. Jadi untuk bisa melihat segala sesuatunya itu menggunakan pendekatan sistem dan supaya lebih efektif dan efisien, kita harus mendorong orang-orang di dalam organisasi itu untuk melihat menggunakan kacamata yang lebih besar. Ya, maksudnya gimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam sebuah perusahaan itu terdiri dari subsistem-subsistem tadi kan. Katakanlah subsistem pemasaran, ya, marketing ya, finance, operation, SDM, katakanlah itu yang lazim. Nah, seringkali tiap-tiap subsistem ini itu mengedepankan ego sektoral ya. Marketing ya sudah cuma mikir caranya gimana menjual barang ya, memasarkan barang ya, tanpa melihat berapa SDM yang tersedia, tanpa melihat berapa anggaran promosi yang tersedia, tanpa melihat berapa sih produk yang bisa dihasilkan gitu. Produksi juga sama. Produksi ya sudah, yang penting aku produksi saja sesuai kemampuanku, aku nggak perlu mempertimbangkan berapa sih sebenarnya yang mau dijual marketing atau berapa sih anggaran yang tersedia untuk produksi, berapa sih eh, apa namanya SDM yang disediakan, yang bisa disediakan oleh departemen SDM. Contohnya seperti itu. Nah, ego-ego sektoral inilah yang mesti dikikis gitu ya. Ini bahasa yang sederhana tapi sebenarnya dalam mengeksekusinya ini sangat besar tantangannya ya. Karena itu nature, yaitu sifat alami ya di dalam sebuah organisasi, dalam setiap individu. Orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang subsistem akan lebih mementingkan subsistemnya sendiri. Gitu. Nah, caranya gimana? Salah satunya bisa menggunakan insentif ya. Ada beberapa organisasi yang menggunakan reward, yang menggunakan bonus, memberikan bonus kepada karyawan itu ketika tujuan organisasinya tercapai, bukan tujuan subsistemnya tercapai. Nah, itu salah satu cara. Yang kedua, tentu saja untuk bisa em, apa namanya mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien, kita harus memahami ya bagaimana sistem-sistem individual atau subsistem-subsistem itu bekerja dan bagaimana antar subsistem itu saling berinteraksi. Ya. Lalu yang ketiga, memahami atau memahami apa menggali ya permasalahan yang sesungguhnya sebelum kita berusaha memecahkannya. Seringkali kita hanya melihat permasalahan dari apa namanya permukaan begitu, ya. Nah, ini yang perlu kita gali ya, masalah sesungguhnya itu ada di mana. Terus kemudian yang keempat adalah memahami apa dampak-dampak yang mungkin terjadi kalau kita menerapkan sebuah perbaikan gitu ya. Ya, misalnya tadi katakanlah manajer atau direktur itu kemudian melihat ini kok penjualannya nggak meningkat-meningkat gitu kan. Ini harus ditambah nih salesman-nya, ini harus ditambah nih tenaga penjualannya gitu. Akhirnya penjualannya meningkat, tapi kemudian untuk membiayai gaji dan bonus dari tenaga penjual itu ternyata anggarannya malah atau
justru menjadi lebih tidak efisien, katakanlah seperti itu. Itu sering terjadi. Makanya harus explore dulu kalau kita mengambil langkah A itu kira-kira nanti dampaknya apa saja. Itu harus dipertimbangkan dulu. Nah, yang kelima, jangan hanya seringkali kan ada masalah di dalam perusahaan, tapi kemudian itu dianggap sepele dan itu bisa dianggap diselesaikan oleh subsistem yang lain, gitu kan. Tapi yang sering terjadi adalah masalah ini hanya berpindah pada akhirnya. Hanya berpindah dari subsistem satu ke subsistem lain, ke subsistem yang lain, sampai selesai nggak terpecahkan masalah itu. Contohnya begini, ketika sebuah perusahaan produsen sepatu, katakanlah, dia mengeluarkan produk sepatu baru, ketika market research-nya itu sudah salah, sudah jelek hasilnya, market research itu untuk mengetahui sebenarnya preferensi masyarakat terhadap sepatu, preferensi target konsumen terhadap sepatu itu seperti apa. Ini yang kemudian menjadi dasar dalam mengembangkan sepatu yang baru tadi. Nah, seringkali ini market research-nya sudah jelek hasilnya, sudah salah, tapi kemudian ini diteruskan. Sudahlah, dieksekusi saja. Diproduksi, kemudian dipasarkan, ya tinggal menunggu saja pada akhirnya. Ya pada akhirnya seringkali terjadi ya produknya kemudian tidak laku di pasaran. Karena apa? Karena tadi dari awalnya itu sudah salah, seperti itu. Terus kemudian yang keenam adalah memahami, understand how feedback works in the system. Harus memahami bagaimana feedback itu bekerja di dalam sebuah sistem. Seringkali kalau tadi ya menggunakan pendekatan sirkular tadi ya, semua proses, semua langkah itu akan saling berkaitan satu sama lain, termasuk feedback. Feedback itu apa? Feedback itu umpan balik. Umpan balik itu bisa dari siapa saja, bisa dari konsumen, bisa dari manajer sendiri. Misal katakanlah seperti ini, manajer misalnya sebenarnya punya organisasi itu ya, bisnis itu sebenarnya punya visi ya, mementingkan kepuasan pelanggan, katakanlah seperti itu visinya. Nah, terus kemudian dalam layanan pelanggannya, dalam call centernya misal, yang terjadi itu adalah para tadi ya customer service tadi itu melayani pelanggan itu terlalu lama di dalam telepon. Ya, nah, manajer melihat itu. Ya. Nah, manajer terus kemudian, wah kalau kayak gini caranya kita nggak bisa produktif. Kamu terlalu lama menangani satu pelanggan kayak gitu. Nah ini feedback, ini bentuk feedback. Nah setelah mendapat teguran seperti itu, para customer service kemudian, oh berarti kita nggak boleh lama-lama nerima telepon. Kita udah yang penting pelanggan terlayani cepat, kita nggak perlu mikir apakah masalahnya terselesaikan atau tidak. Nah, yang terjadi kemudian apa? Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh anggota organisasi itu justru tidak sesuai dengan visi perusahaannya yang mementingkan kepuasan pelanggan. Akhirnya pelanggan semua bisa terlayani gitu ya, tapi karena layanannya tidak maksimal, akhirnya pelanggan ini telepon balik, akhirnya malah jadi tidak kepuasannya rendah, di samping itu juga menjadi tidak efisien pada akhirnya gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri ya. Saya pikir ini jelas. Oke, kita masuk di learning objective yang kedua. Harapannya saudara bisa menjelaskan apa itu rantai nilai dan value web ya, jejaring nilai ya. Dan kita juga membahas mengenai offshore juga ya. Jadi kalau saudara ingat di chapter pertama ya,
ketika kita membahas mengenai bisnis sebagai sebuah proses penambahan nilai, ini sudah kita bahas ya. Waktu itu saya contohkan di industri roti ya. Jadi mulai dari ladang gandum, kemudian diproses menjadi tepung, itu sebuah proses penambahan nilai. Dari tepung menjadi roti ya, di pabrik roti itu jadi penambahan nilai. Dari pabrik roti ke toko roti itu jadi penambahan nilai ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan rantai nilai. Jadi semua elemen atau proses yang menambah nilai dari sebuah bahan mentah menjadi bahan atau produk final sampai tiba di tangan konsumen. Itu adalah rantai nilai gitu ya. Nah, jadi setiap industri, tadi misal industri roti tadi itu punya value chain ya, punya rantai nilai. Nah, setiap perusahaan itu juga punya rantai nilainya sendiri. Ya. Contohnya misal Sido Muncul misal ya, dalam memproduksi tolak angin. Ya, produksi tolak angin ya dimulai dari kebun bahan baku dari tolak angin itu ya, mulai dari jahe segala macam. Saya kurang hafal ya. Nah, dari ladang-ladang itu, dari kebun-kebun itu ya, kemudian diantar ke pabriknya Sido Muncul, kemudian dipilih, disortir begitu ya. Terus kemudian diolah menggunakan mesin ya. Terus kemudian dikemas ya. Dikemas terus kemudian didistribusikan nanti bisa ke wholesaler, bisa ke retailer atau bisa ke toko-toko besar gitu ya. Nah, itu adalah rantai nilai misal di sebuah perusahaan. Kalau yang roti tadi misal itu contoh rantai nilai industri. Ya, jadi setiap industri punya rantai nilainya sendiri, setiap perusahaan juga punya rantai nilainya sendiri. Nah, seiring berkembangnya ilmu manajemen operasi ya, seiring berkembangnya ilmu manajemen, kemudian perusahaan menyadari bahwa untuk bisa lebih efektif dan efisien itu ternyata tidak semua proses, tidak semua elemen di dalam rantai nilai perusahaan itu harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya tadi ya, Sido Muncul tadi mulai dari dari kebun tadi ya, dari ladang tadi itu terus kemudian disortir ya, kemudian itu diolah, kemudian dikemas, didistribusikan, itu ternyata menurut perkembangan ilmu ya, itu tidak semuanya harus dilakukan oleh Sido Muncul sendiri ya. Jadi bisa juga proses-proses tadi itu di outsource ya namanya. Apa itu outsource? Itu adalah proses me, melempar ya atau memberikan pekerjaan di sebuah perusahaan itu ke perusahaan lain gitu ya, yang punya core bisnis itu gitu. Jadi perusahaan itu sekarang itu lebih fokus terhadap core kompetensinya, terhadap core bisnisnya. Sido Muncul core bisnisnya apa? Core bisnisnya adalah memproduksi jamu ya, memproduksi minuman makanan yang punya khasiat ya untuk kesehatan dari bahan-bahan alami. Jadi proses core kompetensinya apa? Ya core kompetensinya bagaimana mengolah itu, kan gitu.
Jadi misal menanam bahan-bahan itu tentu saja itu bisa di outsource. Kemudian proses pengemasan misalnya ya. Pengemasan kalau memang itu bukan core kompetensinya dan ketika itu dilakukan itu tidak efisien, ketika itu dilakukan sendiri itu menjadi tidak efisien, itu bisa di-outsource-kan ke perusahaan yang memang specialty-nya adalah pengemasan. Terus kemudian ketika produk sudah dikemas, ya, yang menghantarkan, yang mendistribusikan itu siapa? Ya, apakah perusahaan Sido Muncul sendiri, ya, atau bisa di outsource ke perusahaan lain? Ya, ini kemudian ini berkembang gitu. Ketika perusahaan merasa bahwa oh ini bukan core kompetensi saya, ketika saya melakukan itu ketika menjadi tidak efisien lebih baik saya outsource kayak gitu. Nah, Sido Muncul itu termasuk yang memilih untuk melakukan semuanya sendiri ya, kecuali yang proses bahan baku itu. Mengemas, kemudian mendistribusikan itu mereka punya anak perusahaan sendiri yang memang fokus dalam perusahaan distribusi, pengemasan gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang pengemasannya di-outsource-kan ke pihak lain. Coba deh saudara nanti beli misalnya apa ya, susu kotak atau misalnya minuman-minuman botol gitu ya. Coba silakan dilihat aja. Biasanya di situ kalau eh, apa namanya informasinya dimasukkan itu disebutkan juga ini dikemas oleh siapa gitu ya. Kalau saudara misal ya, contoh nih ya, yang kemarin saya baru ini kemarin beli Sinfutang ya, boba gitu kan di sebuah mall di Semarang. Terus kemudian kita lihat apa kemasannya itu ya tentu tidak diproduksi oleh Sinfutang itu kan gitu. Kemasannya itu diproduksi oleh perusahaan lain yang memang core bisnisnya dalam bisnis pengemasan. Contohnya seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan outsource. Bisa juga outsource itu misal perusahaan, misal bank, ya bank. Bank itu core kompetensinya apa? Core kompetensinya adalah dalam menyelenggarakan jasa keuangan kan gitu. Nah, tapi bank itu kan butuh satpam misalnya, ya kan? Bank itu kan butuh em, penghantaran distribusi uang itu misalnya. Bank itu kan butuh yang mengelola ATM misalnya. Apakah itu semua dilakukan oleh bank? Bank Mandiri misal katakanlah apakah Bank Mandiri yang em, satpamnya itu adalah satpam Bank Mandiri misalnya ya, yang mengelola ATM itu apakah ATM-nya Mandiri? Apakah Bank Mandiri sendiri gitu kan? Apakah yang mengantarkan uang ya mendistribusikan uang itu apakah Bank Mandiri sendiri? Coba dilihat ya. Ya, kebanyakan bank misal satpam. Satpam itu outsource. Ya, satpam itu di apa namanya? Di contracting out kan, dikontrak out kan ke perusahaan penyedia jasa keamanan gitu. Ya, terus kemudian ATM, ATM itu juga di outsource kan. Terus yang menghantarkan uang itu juga outsource kan, gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan outsource. Nah, em, dalam banyak kasus banyak juga perusahaan yang memilih menggunakan strategi offshore. Ya, offshore ini apa? Kalau offshore ini em, fungsi bisnisnya dipindahkan ke negara lain, gitu. Ini lebih lebih jauh lagi. Jadi misalnya em, Apple ya, Apple itu meskipun headquarternya atau kantor pusatnya ada di Amerika, tapi part-partnya itu ada juga yang eh, apa namanya diproduksi di luar Amerika gitu. Ini offshore gitu. Ini Apple ini eh, masih sebagian ya, yang di offshore hanya sebagian. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan offshore ini secara menyeluruh gitu ya. Jadi bahkan fasilitas produksinya semuanya dipindahkan ke negara lain.
umumnya yang jadi pertimbangan adalah eh, either itu memang bukan core kompetensinya seperti Apple tadi misal, atau misal itu lebih baik gitu ya, atau pertimbangan lainnya adalah mencari bahan baku yang lebih murah atau mencari biaya tenaga kerja yang lebih murah. Meskipun dalam perkembangannya seperti perusahaan-perusahaan Amerika itu banyak yang tadinya mengoffshore ke negara-negara di Asia, termasuk di Cina ya, memindahkan produksinya semua ke Cina karena waktu itu Cina biaya tenaga kerjanya masih murah. Tapi terus kemudian ketika Cina berkembang ekonominya, biaya tenaga kerja naik, banyak akhirnya yang perusahaan-perusahaan ini memilih kembali ke Amerika. Karena ternyata setelah dihitung-hitung, ternyata lebih murah di Amerika setelah berkembangnya waktu ya. Ini yang dinamakan dengan reshore gitu. Ya. Nah, gitu ya. Ini seputar outsourcing dan offshoring. Nah, ketika sudah semakin mengglobal ya, bisnis itu ya. Kemudian perkembangan teknologi juga semakin baik gitu kan. Ini membuat eh, apa namanya em, value chain itu berkembang menjadi value webs tadi ya, jaring nilai. Jadi apa namanya yang di outsource, yang dikerjakan oleh perusahaan lain itu tidak hanya berpindah ke satu negara tapi ke negara yang lain seperti tadi contohnya Apple tadi ya, kayak gitu ya. Ini yang kemudian disebut dengan value webs, bahwa tadi ya jejaring supply ya, kemudian jejaring outsourcing partners tadi itu semakin luas, semakin mengglobal, itu kemudian berkembang menjadi value webs gitu. Nah, kita masuk ke learning objective yang ketiga, ini terkait supply chain management. Jadi ini menjadi isu yang juga penting ya di dalam kajian mengenai manajemen operasi ini ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu apa itu supply chain. Jadi supply chain itu adalah seperangkat sistem yang terkoneksi ya, yang tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan aliran barang dan juga bahan baku dari supplier sampai ke tangan konsumen. Ini supply chain. Nah, supply chain management itu meliputi bagaimana prosedur, ya, kebijakan, dan ini yang menarik, sistem komputer itu. Jadi bahwa ada prosedur, ada kebijakan, ada sistem komputer yang saling terintegrasi, yang tujuannya untuk mengintegrasikan tadi ya, elemen-elemen di dalam supply chain ini ya, gitu. Nah, jadi kira-kira begini, supply chain itu kan tadi ya, bagaimana aliran barang dan bahan baku dari supplier ke akhirnya ke konsumen ya. Nah, misalnya ya tadi Sido muncul tadi bagaimana bahan baku ini ya dari para petani, terus kemudian ke Sido muncul disortir, terus kemudian menjadi eh, diolah ya menggunakan teknologi, terus kemudian dikemas, kemudian didistribusikan sampai ke toko-toko di tangan sampai akhirnya ke tangan konsumen. Inilah supply chain. Nah, supply chain management itu
prosedur-prosedur ya, kebijakan-kebijakan dan sistem informasi, sistem komputer yang mengintegrasikan proses-proses dalam supply chain tadi ya, mulai dari petani sampai ke konsumen tadi. Nah, ketika supply chain management ini berhasil dilakukan ya, maka akan ada setidaknya 4 manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama, supply chain management itu bisa mengelola risiko ya, bisa mengelola risiko. Maksudnya gimana? Jadi ketika tadi misalnya sido muncul tadi ya, sido muncul ini dalam proses produksinya ini butuh bahan baku kan, tentu saja. Bahan bakunya apa? Misal untuk memproduksi tolak angin tadi kan, jahe, temulawak dan sebagaimana, daun mint misalnya ya. Nah, maksudnya mengelola risiko ini gini. Jadi ketika sido muncul ini mau memproduksi tolak angin, dia kan butuh bahan baku tadi ya. Risiko yang mungkin muncul adalah satu, ketika bahan baku itu dibutuhkan itu tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua, bahan bakunya ada tapi terlalu banyak sehingga menumpuk gitu. Padahal ketika bahan baku itu ada terus kemudian menumpuk, apalagi bahan baku seperti tadi ya, palawija itu tadi, itu kan ada kemungkinan membusuk dan sebagainya. Itu risiko-risiko. Nah, supply chain management yang baik itu bisa meminimalisir risiko-risiko seperti tadi. Begitu juga ketika ke konsumen. Konsumen ini permintaannya sedang naik. Kemarin seperti ketika COVID itu, ya, ketika awal-awal COVID itu kan banyak sekali yang mencari tolak angin, ya, karena dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Nah, supply chain management yang baik itu bisa mengelola risiko tadi, ya. Oh, bahwa ini permintaannya naik sehingga harus di supply lebih banyak gitu. Tapi kan juga risiko juga ketika disuplai terlalu banyak tapi permintaannya ternyata nggak ada. Nah, kecuali COVID kemarin itu memang di luar prediksi ya, gitu. Hampir semua pasti mengalami kesulitan ketika mengelola risiko tadi, mengelola supply barang ke konsumen tadi. Nah, itu yang pertama, mengelola risiko. Yang kedua, mengelola hubungan, ya. Jadi karena ada sistem yang baik, ya, maka SCM yang berhasil ini juga bisa membantu mengelola hubungan yang baik dengan supplier, dengan distributor, termasuk dengan konsumen. Nah, yang ketiga adalah mengelola trade-off, ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi ya, di dalam perusahaan pun itu ada subsistem-subsistem ya, marketing, finance, SDM, operasi, yang mana tiap sistem ini sangat mungkin ada konflik di antaranya ya, ada ego sektoral ya. Nah, SCM ini kalau dikelola dengan baik bisa membantu perusahaan memiliki pandangan yang lebih holistik terhadap supply chain di dalam perusahaannya yang kemudian bisa mengikis ego-ego sektoral tadi. Ya, gitu. Terus yang keempat adalah mempromosikan sustainability. Sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya bahwa tugas dari bisnis itu tidak hanya menggali keuntungan sebesar-besarnya. Dia punya tanggung jawab sosial, dia punya tanggung jawab terhadap lingkungan, dia punya tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, dalam hal tanggung jawabnya terhadap lingkungan, SCM ini bisa membantu mengelola limbah-limbah ya. Jadi limbah ini mau dikemanakan ya. Tiap produksi sekian itu limbah yang keluar berapa, kemudian harus dikemanakan, ini bisa dikelola oleh supply chain management yang berhasil. Nah, memang kalau kita coba lihat lagi supply chain itu pengertiannya memang sedikit agak overlap dengan value chain ya. Dan memang dalam prakteknya seringkali ini digunakan secara interchangeable ya.
secara bergantian gitu. Karena memang perbedaannya tidak begitu clear begitu ya. Nah, salah satu cara untuk membantu kita membedakan apa itu supply chain dan value chain itu adalah menggunakan yang poin kedua ini ya. Jadi bahwa supply chain itu adalah bagian dari value chain ya. Dalam arti bahwa value chain itu kan ini ya value chain ya. Jadi semua elemen dan proses yang bertujuan memberikan tambahan nilai ya, mulai dari bahan mentah sampai produk final yang didistribusikan ke konsumen ya. Nah, supply chain itu adalah bagian dari itu gitu ya, gitu. Jadi tiap orang di perusahaan itu bisa menjadi bagian dari value chain, tapi tidak semua orang menjadi bagian dari supply chain. Ada sebenarnya cara lain untuk membedakan, saudara bisa lihat di buku ya, ada 2 cara lain, silahkan dicek. Nah, fokus utama dari supply chain itu adalah, dari supply chain management itu adalah mendapatkan barang atau bahan baku yang tepat, pada harga yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Tujuannya apa? Supaya produksi bisa menjadi berhasil. Nah, kelihatannya simple ya. Ya, gampang aja sih Pak. Kalau kita memproduksi tolak angin tadi misal, ya sudah kita stok aja bahan baku sebanyak-banyaknya gitu. Kita stok aja tadi tanaman-tanaman tadi, palawija tadi sebanyak-banyaknya, Pak. Gitu. Atau kalau takut busuk, ya sudah, Pak. Ini aja kita baru minta ke petani ketika stoknya sudah kosong. Kayak gitu. Kelihatannya sesimpel itu, tetapi sebenarnya ternyata jauh lebih kompleks dibanding itu, ya. Karena em, di dalam supply chain itu, di dalam supply chain management kita mengenal istilah inventory ya, stok ya. Inventory adalah bahan atau produk yang ada di stok ya. Bahan untuk produksi atau barang untuk dijual ketika yang ada di stok gitu ya. Nah, inventory ini itu ada biayanya gitu ya. Ketika kita menyimpan terlalu banyak bahan baku atau produk, itu tentu biayanya akan semakin besar. Ya, karena apa? Kita membutuhkan tempat yang besar juga gitu. Sebaliknya, di sisi lain, selain itu juga ada risiko tadi. Busuk, kadaluarsa gitu ya, kalau terlalu banyak stok dan itu tidak segera dipakai. Di sisi yang lain, kalau inventory itu nol sama sekali, sementara saat itu produk atau ada permintaan konsumen terhadap produk itu, atau bahan bakunya dibutuhkan oleh produksi, itu tentu juga akan menghambat produktivitas ya. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya inventory control ya. Jadi menentukan jumlah yang tepat dari bahan baku atau produk ya. Kemudian bagaimana men-track ya, mencari tahu posisinya di mana itu barang-barang itu. Itulah yang disebut dengan inventory control ya. Nah, selain itu juga perlu procurement yang baik. Apa itu procurement yang baik?
ya, yaitu procurement sendiri kan proses membeli tadi ya, bahan baku, eh, parts-parts, komponen-komponen ya, dan produk jadi ya, yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, procurementnya ini juga harus baik juga, harus tadi prinsipnya tadi ya, right materials, right price, right place, dan right time. Ya, seringkali kan perusahaan, wah ini mumpung lagi murah ini, yuk di stok banyak-banyak. Nah, kan nggak bisa kayak gitu. Ya, harus mempertimbangkan ini sedang dibutuhkan atau tidak. Ya, bisa ini nanti jadi menumpuk atau tidak, kan seperti itu. Ya, nah untuk memastikan bahwa tujuan tadi bisa terpenuhi ya, bahwa barang itu harus tiba tepat waktu dengan harga yang pas dengan waktu yang pas ya. Para ahli manajemen operasi dalam perkembangannya itu mengembangkan beberapa sistem dan teknik ya, beberapa alat ya untuk untuk membantu manajer melakukan tadi ya, pengelolaan supply chain tadi. Ya, yang pertama adalah MRP ya, Material Requirement Planning. Ini yang pertama kali dikembangkan, ini basisnya sistem komputer begitu ya. Dia mengelola kapan bahan baku itu harus dibeli ya. Kemudian kapan harus mengadakan procurement gitu ya. Yang paling tepat itu kapan gitu. Terus ketika sudah datang itu barang itu dilokasikan di mana. Itu MRP. Terus kemudian berkembang menjadi Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Di MRP2 ini proses tadi ya, pengelolaan inventory tadi itu sudah lebih berkembang, tidak hanya seputar manajemen inventory tapi juga berkaitan dengan aspek keuangannya. Ya, ketika dibutuhkan tanggal sekian itu ada nggak dananya gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, terus ini juga masih berkembang lagi menjadi ERP, Enterprise Resource Planning. ERP ini sudah jauh lebih komprehensif, tidak hanya mengintegrasikan inventory management dan keuangan, tapi juga dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lain, termasuk SDM, kemudian marketing, termasuk sampai hubungannya dengan konsumen gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke learning objective yang keempat. Kita akan lebih mendalami manajemen produksi dan operasi, lalu apa saja keputusan-keputusan perencanaan utama yang harus dilakukan. Oke, jadi yang dimaksud dengan manajemen produksi dan operasi atau seringkali kita sebut dengan istilah manajemen operasi itu adalah mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, manajer operasi ini pada prakteknya harus mengambil beberapa keputusan ya, misal terkait sistem produksi ya, kemudian forecasting termasuk scheduling. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait lean systems ya. Jadi manajer operasi itu salah satu perhatian utamanya adalah memastikan produktivitas ya, yaitu seberapa efisien proses pengelolaan input menjadi output gitu ya. Ini yang dimaksud dengan produktivitas. Nah, akan tetapi produktivitas itu tidak kemudian menjadi satu-satunya pegangan bagi manajer operasi ya. Manajer operasi juga
berpedoman pada sebuah konsep yang namanya lean systems, yaitu di satu sisi produktivitas harus maksimal, tetapi di satu sisi yang lain waste atau barang-barang yang terbuang dari produksi itu ya, termasuk delays ya, termasuk pemborosan. Waste itu lebih tepatnya pemborosan ya. Mengurangi pemborosan dan delays. Delays itu seperti tadi yang saya contohkan. Ini sudah waktunya bahan baku itu tiba, tapi bahan bakunya belum tidak tiba. Itu contoh delays. Ya, jadi lean system ini tadi ya, di satu sisi produktivitas tinggi, di sisi yang lain pemborosan dan delay itu juga harus rendah gitu. Itu juga menjadi pedoman gitu. Nah, gagasan utama dari lean system itu adalah sebenarnya just in time ya. Just in time inventory management, yaitu gimana caranya bahan baku dan produk itu siap ya ketika memang dibutuhkan gitu. Bukan kemudian di stok dalam jumlah yang besar. Itu just in time. Nah, terus kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah apakah produk itu mau dibikin mass production, customized production, atau mass customization. Mass production ini barang-barang yang barang atau jasa yang diproduksi secara massal gitu ya, dalam jumlah yang sangat besar. HP ya, kemudian sepatu ya. Ini adalah contoh-contoh mass production. Di sisi yang lain ada customized production. Customized production ini contohnya misal ketika saudara ingin bikin dipan ya, dipan itu tempat naruh kasur itu. Ya, saudara pingin yang modelnya minimalis, terus kemudian pakai bahan kayunya apa, jati atau mahoni, terus catnya yang apa, itu saudara bisa pesan secara khusus sesuai betul dengan apa yang saudara inginkan itu dengan pesan ke pengrajin mebel kan gitu. Ya, itu customized production. Nah, mass production ini tentu punya keunggulan. Apa keunggulannya? Karena dia lebih efisien ya dari sisi biaya ya, karena dia bisa mencapai apa yang namanya economies of scale. Itu dulu saya sudah pernah bahas, nanti silakan dicari lagi ya. Nah, customized production ini di satu sisi bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih presisi, tapi biayanya tentu lebih besar. Nah, ada opsi yang relatif agak di tengah-tengah, yaitu mass customization, yaitu sebagian part dari produk itu dilakukan secara mass production, tapi beberapa fitur itu bisa di customisasi. Contohnya misal kemarin saya mau beli kursi kerja ya, karena ini relatif banyak kerja di rumah, work from home. Saya butuh kursi yang relatif nyaman. Saya coba cari-cari di online marketplace. Sebagian besar itu ternyata sudah pakai konsep ini, mass customization. Jadi kursi bentuknya sama semua untuk jenis itu, ya. Tapi misal seperti covernya itu dia bisa milih apakah kulit atau Oscar atau misalnya kain itu ya. Kain pun juga kemudian bisa warnanya macam-macam ya gitu. Terus kakinya itu bisa kaki plastik, bisa kaki aluminium ya. Contohnya seperti itu mass customization. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya bagi seorang manajer operasi, apakah produknya ini akan di mass production, customized production, atau mass customization. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan juga oleh manajer operasi adalah memilih lokasi produksi ya. Tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama tanah ya, harganya ya, harga tanahnya. Terus kemudian
bangunannya kalau ini bangunannya sudah ada, apakah bangunannya masih bagus gitu. Kalau bikin baru, bangunannya seperti apa, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian ketersediaan SDM di lokasi itu. Terus kemudian pajak, apakah pajaknya bersahabat. Terus kemudian kesediaan energi itu ya listrik, air, ya gitu. Terus kemudian standar hidup ya. Ya misalnya ketika perusahaan membuka kantor di situ, biaya hidupnya gimana? Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ketersediaan transportasi. Lalu kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan rekan-rekan bisnisnya, kedekatan dengan supplier, kedekatan dengan apa namanya? em, retailers, distributor gitu ya. Itu juga jadi pertimbangan. Selain itu, seringkali yang jadi pertimbangan adalah dukungan dari pemerintah atau dukungan dari masyarakat lokal. Seringkali ketika pabrik itu mau buka di sebuah daerah itu masyarakat resisten ya, melakukan penolakan-penolakan. Itu juga jadi pertimbangan. Terus kemudian dukungan pemerintah, entah itu insentif pajak ya, kemudahan perizinan dan seterusnya itu juga jadi pertimbangan. Nah, setelah lokasinya terpilih, yang jadi pertimbangan selanjutnya adalah mendesain layout dari pabriknya. Ya, salah satu yang harus dipertimbangkan ketika melakukan desain sebuah pabrik atau desain toko, desain restoran misalnya, desain apa saja itu yang memproduksi barang dan jasa, itu tentu saja harus memastikan bahwa desain atau layout tempat kerjanya itu bisa membuat karyawan lebih produktif, kemudian mengurangi pemborosan, ya, baik itu pemborosan biaya maupun pemborosan waktu maupun pemborosan bahan baku, ya, gitu. Contohnya misal apa namanya produsen konveksi ya misalnya ya produk manufaktur konveksi pabrik konveksi ya seperti misal apa namanya Seritex seperti itu betul-betul mempertimbangkan ini layoutnya mau seperti apa, apakah satu baris itu ya satu line istilahnya itu memproduksi mulai dari satu eh, memproduksi satu baju gitu ya katakanlah seperti ini. Satu line itu ada beberapa penjahit gitu ya. Yang penjahit pertama ini motong gitu ya, motong pola. Penjahit kedua menjahit apa namanya? Menjahit bajunya, terus yang ketiga misal masang kancing, yang keempat misal menyetrika, bisa bisa seperti itu ya. Atau bisa juga yang satu baris ini khusus memotong pola. Terus kemudian ada baris selanjutnya ini menjahit. Baris selanjutnya masang kancing. Baris selanjutnya nyetrika, misal kayak gitu. Itu jadi pilihan-pilihan mana yang paling produktif dan mana yang paling rendah waktu kemudian bahan baku yang dipakai. Contoh juga misal yang perlu dipertimbangkan soal waktu itu misal kayak gini, tadi sudah muncul ya. Dari bahan baku tadi setelah disortir, itu untuk dibawa ke proses pengolahan itu berapa meter. Itu harus jadi pertimbangan. Terus dari pengolahan ke pengemasan itu berapa meter, itu juga harus jadi pertimbangan. Kalau terlalu jauh, tentu saja biayanya akan lebih besar. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Terus kemudian yang harus dipertimbangkan juga adalah ini ya. Jadi bahwa layout yang baik itu harus memastikan bahwa para karyawan itu bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik. Khususnya untuk industri-industri kreatif seperti Google itu makanya kantornya tidak dibuat sekat-sekat kayak gitu ya.
tidak dibuat kayak di kantor dosen di Undip, di manajemen Undip misalnya. Nah, tapi apa dibikin apa? Justru terbuka kan? Dibikin semacam co-working space gitu. Tujuannya apa? Supaya karyawan bisa saling berinteraksi, bisa menghasilkan ide-ide baru yang lebih inovatif. Nah, kalau dalam bisnis jasa, apa namanya, layout itu juga bisa menjadi faktor penentu ya kepuasan konsumen ya. Apa namanya, layout yang bersih katakanlah seperti itu ya. Terus kemudian yang rapi, yang memudahkan konsumen itu tentu akan apa namanya, misal di servis mobil misalnya, bengkel servis mobil itu layout menjadi menentukan ya. Karena orang bisa saja menunggu di situ berjam-jam begitu kan. Ya ini harus ditata sedemikian rupa. Terus yang selanjutnya perlu dipertimbangkan oleh manajer operasi adalah apa namanya, peramalan ya dan capacity planning. Peramalan apa? Peramalan kebutuhan produksi. Nah, kebutuhan produksi itu atau peramalan permintaan produk ya lebih gampangnya. Peramalan permintaan produk itu berapa? Itu harus disesuaikan dengan kapasitas produksinya. Terus kemudian scheduling ya. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Jadi berapa lama kegiatan produksi itu dibutuhkan ya. Bisa selesai berapa lama ya, itu harus ditentukan dan harus dikelola ya. Ada beberapa apa namanya, metode ya. Kalau perusahaan kecil sih bisa pakai apa, tabel biasa gitu ya. Bisa pakai tabel kegiatan biasa kayak gitu. Tapi kalau perusahaan itu besar, customernya banyak, itu tentu harus pakai tools yang lebih canggih ya. Misal ini Gantt chart ini ya, seperti ini contohnya. Atau PERT ya. Jadi program evaluation and review technique ini juga bisa digunakan. Jadi dalam PERT ini misal ketika proyek sudah diluncurkan, ini kemudian apa saja aktivitas yang dilakukan. Oh, ada aktivitas promosi, staffing, dan merchandise plan ya. Nah, ini tiap aktivitas ini harus diukur berapa waktu sampai kemudian selesai. Nah, yang harus dipertimbangkan nanti adalah proses yang membutuhkan waktu paling lama. Kalau dilihat dari sini yang paling lama itu yang di tengah ini. Kalau di total ini ada 4 hari, 28 hari, 28 tambah 1, 49 ya, 28 tambah 21 49 tambah 2 51 hari. Ini yang paling lama. Inilah yang disebut dengan critical path ya. Nah, critical path ini proses yang paling membutuhkan waktu lebih banyak. Nah, inilah yang harus jadi perhatian. Karena apa? Kalau yang ini mau dicepetin secepat apapun, yang ini juga mau dicepatkan secepat apapun, kalau yang ini belum selesai sama saja nggak bisa. Makanya yang perlu diperhatikan malah justru yang ini. Kalau ini bisa dipercepat, maka waktu total itu bisa lebih singkat. Nah, ini PERT ya. Nah, sampai ke tujuan pembelajaran yang kelima. Ini kita akan fokus bagaimana menjelaskan tantangan-tantangan yang unik dari perusahaan jasa ya. Yang pertama adalah perishability ya. Jadi yang dimaksud dengan perishability itu adalah bahwa jasa itu dikonsumsi dalam waktu yang sama dengan ketika jasa itu diproduksi. Maksudnya contohnya gini, pesawat katakanlah ya, di buku itu dicontohkan pesawat. Pesawat sekali terbang katakanlah misal dia ada 200 kursi begitu ya. Ketika
kursinya hanya terisi separuh atau 100, ya sudah, berarti yang 100 itu ya itu adalah kerugian dari bisnis jasa itu, gitu ya. Itu yang dimaksud perishability. Yang selanjutnya adalah location constraints, ya, batasan terkait lokasi, ya. Nah, jadi sebentar. Jadi misalnya restoran, ya, restoran itu bisa berlokasi di mana saja, ya. Dia bisa berlokasi di Tembalang, bisa berlokasi di Simpang 5, bisa berlokasi di Peleburan, kan gitu. Tapi bahan baku dari restoran-restoran itu, sayuran, daging, itu kan hanya bisa atau bisa diproduksi di mana saja, gitu. Daging itu bisa saja harus ngambil di Mijen misalkan. Ya, seperti KFC itu dagingnya dulu informasinya ketika saya pernah riset kecil-kecilan itu, dia harus ngambil dari Mijen. Terus kemudian sayuran itu kemungkinan misal ngambil dari Bandungan, misal katakanlah seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan jasa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah scalability challenges. Jadi scalability itu maksudnya potensi dari bisnis itu untuk tumbuh, ya, untuk expand gitu. Nah, bisnis jasa ini unik, ya, karena terkadang bisnis jasa ini ditentukan oleh satu atau dua orang saja yang punya keahlian khusus. Katakanlah misal anak Avanti, ya, desainer, ya. Kemudian anak Avanti ini ingin mengembangkan bisnis sebesar apapun, ya tentu saja pada akhirnya terbatas pada kemampuan dia untuk mendesain, untuk memproduksi. Kalau memproduksi oke lah, kalau mendesain ya kan ya tergantung kemampuan dia, seberapa banyak desain yang dia bisa buat. Beda dengan perusahaan manufaktur, ya, ketika dia memproduksi sepatu, ya, kalau mau menambah jumlah produksinya ya bisa saja menambah mesin, menambah orang, gampang, lebih mudah gitu. Meskipun ada perusahaan manufaktur beberapa yang mengandalkan skill-skill tertentu juga. Tapi bisnis jasa ini lebih menantang. Terus kemudian performance variability and perceptions of quality. Contohnya misal kalau perusahaan manufaktur dia memproduksi gunting, ya gunting itu akan relatif sama kemampuannya dalam menggunting kertas misalnya. Tapi beda dengan bisnis jasa. Kalau saudara yang laki-laki kalau ke barbershop, di situ ada beberapa yang motong rambut gitu kan. Ketika sudah dipotong si A dengan dipotong si B, hasilnya akan apakah pasti sama? Tentu saja akan ada sedikit variasi perbedaan. Ini yang dimaksud dengan performance variability. Nah, bisa saja terus kemudian kemarin dipotong si A bagus, terus kemudian sekarang dipotong si B jelek. Ini terus kemudian konsumennya memilih pindah ke barbershop yang lain. Ini sangat mungkin. Ini tantangan dari perusahaan jasa. Terus kemudian yang kelima adalah customer involvement dan service provider interaction. Jadi misalnya ya, ketika saudara pingin nge-gym gitu ya, terus kemudian saudara meng-hire seorang instruktur gym gitu ya, gym instructor. Nah, interaksinya akan intens gitu ya, interaksinya akan berkaitan satu sama lain. Instruktur gymnya sudah menginstruksikan saudara untuk
melakukan aktivitas A, B, C, D dengan repetisi sekian kali misalnya, tapi ketika saudara nggak mau melakukannya, ya sama saja nggak akan mungkin jadi, kan gitu. Ya, sama halnya ketika saudara ke ahli nutrisi, pingin diet, itu ya, ahli nutrisinya sudah menyarankan sesuai dengan ilmunya, tapi saudara nggak melakukan, ya sama saja. Begitu juga misal konsultan manajemen, konsultan bisnis, ya, ketika disuruh memecahkan masalah di sebuah perusahaan, tapi kliennya atau perusahaannya ini nggak mau menceritakan secara terbuka, ya susah gitu. Nah, inilah tantangan juga dari service bisnis. Nah, yang terakhir adalah tentang kualitas ya. Harapannya setelah dapat materi ini saudara bisa mendefinisikan apa itu kualitas, tantangan dari kualitas dan kompleksitasnya, dan beberapa alat, beberapa strategi untuk memastikan kualitas produk. Jadi yang seringkali saudara mungkin masih temui ya kalau kita bicara tentang wah HP-nya berkualitas gitu. Itu yang jadi pemahaman kita adalah bahwa HP-nya itu punya kualitas yang tinggi gitu kan. Wah, ini permainannya Timnas U19 ini berkualitas. Permainannya berkualitas tinggi. Oh, ini sepatunya berkualitas. Oh, ini kualitasnya tinggi. Padahal kalau kita bicara dalam konteks ilmu manajemen, khususnya manajemen operasi, kualitas itu sebenarnya term atau istilah yang bebas nilai. Jadi kualitas itu adalah tingkat di mana produk atau jasa itu bertemu dengan ekspektasi. Ya, ya misal ketika saudara mempersepsikan bahwa wah, bagi saya itu kualitas dari sebuah HP itu adalah RAM-nya 4 misalnya ya, memorinya 128 GB misalnya. Itu ketika saudara mengharapkan barang yang seperti itu, terus kemudian menemukan barang yang seperti itu, itulah kualitas. Nah, ya, itulah produk itu menurut saudara adalah produk yang berkualitas gitu. Mestinya seperti itu. Ya. Nah, maka bagi sebuah perusahaan, baik itu jasa maupun perusahaan yang produksi barang, PR-nya atau yang harus dilakukan adalah mencari segmen-segmen pasar ya yang punya standar kualitas tertentu yang itu sesuai dengan kapasitas dari perusahaan itu, kan gitu. Ya. Nah, yang menjadi kesalahan adalah produk yang tidak laku itu adalah bukan produk yang kualitasnya jelek gitu, tapi produk yang kualitasnya itu tidak dibutuhkan oleh segmen pasar manapun gitu ya gitu. Jadi yang dimaksud kualitas itu seperti itu. Jadi saudara bikin produk dengan kualitas yang buruk itu bukan berarti produk itu pasti nggak akan laku, itu enggak ya. Kalau produk yang minimal gitu ya, nggak buruk lah ya, mungkin minimal itu ada yang membutuhkan, ada yang berharap punya kualitas seperti itu akan laku tetepan ya. Tapi sebaliknya produk yang kualitasnya sangat tinggi sekalipun tapi nggak ada yang nggak ada segmen pasar manapun yang cocok dengan standar kualitas itu, ya nggak akan laku gitu ya gitu. Itu yang dimaksud dengan kualitas. Nah, seiring berkembangnya teknologi ya, berkembangnya preferensi konsumen ya,
kualitas ini dalam menentukan itu jadi memang semakin kompleks ya, semakin besar tantangannya. Misalnya ketika saudara atau misalnya ketika kita beli komputer misalnya, ketika kita beli komputer, ya sangat mungkin misalnya kita mengganti RAM-nya, sangat mungkin kita misalnya menginstall aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam di situ. Nah ini terus kemudian padahal aplikasi terus kemudian tadi hardware yang baru itu sangat mungkin menyebabkan perubahan kualitas basic dari produk itu. Komputernya bisa ngehang, bisa segala macam. Nah ini seringkali terus kemudian menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan di era sekarang ini. Sorry, ini kok di gambarnya mestinya nggak di sini. Oke, saya jelaskan aja ya. Jadi prinsipnya setiap perusahaan itu harus bisa memastikan bahwa kualitas yang sudah ditentukan atas sebuah produk atau jasa itu tetap di dalam standarnya ya. Jadi itulah yang disebut dengan quality control ya. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, ini disebut juga dengan quality assurance. Ini lebih luas. Jadi quality assurance itu meliputi kebijakan ya, praktek, prosedur ya, yang secara komprehensif itu memastikan bahwa setiap produk itu memenuhi standar kualitas. Nah, ada beberapa strategi atau tools yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memastikan kualitas itu tetap sesuai standar. Yang pertama adalah continuous improvement. Jadi bahwa setiap produk atau jasa yang dihasilkan itu harus terus-menerus dilakukan perbaikan, gitu ya. Ini konsep asalnya dari Jepang, namanya Kaizen. Nah, yang kedua adalah statistical process control. Statistical process control ini adalah proses pengawasan terhadap kualitas produk dengan cara mengambil produk-produk yang dihasilkan ini secara acak ya, terus kemudian diuji gitu ya kualitasnya. Nah, yang ketiga adalah Six Sigma. Ini adalah langkah-langkah yang lebih spesifik ya terkait dengan perubahan kualitas gitu ya, peningkatan kualitas. Nanti akan kita bahas di akhir. Terus yang terakhir adalah ISO 9000. Jadi ISO 9000 ini adalah apa namanya sertifikasi gitu ya yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar-standar kualitas. Nah ini juga seringkali menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk. Ini produknya sudah ISO 9000 belum gitu ya. Nah ini Six Sigma ya. Yang pertama ini seringkali juga disebut dengan DMAIC proses. Mulai dari yang pertama mendefinisikan masalah ya, mengukur kinerja saat ini, menganalisis akar penyebab ya dari permasalahan itu, lalu memperbaiki akar-akar masalah itu, kemudian mengawasi proses secara jangka panjang gitu ya. Nah ini terus kemudian ketika ada masalah lagi dilakukan seperti itu. Ini ada Six Sigma. Oke ya, saya pikir cukup sampai sini untuk materi di chapter 9 ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.